Laki-laki ini bernama William. Dia merupakan seorang mantan pasukan khusus. Dan saat ini dia sedang memberikan motivasi kepada para juniornya. Meski sudah pensiun, dia dianggap memiliki jasa yang besar selama bertugas. Di sisi lain, kepolisian Meksiko sedang melakukan operasi pemberantasan narkoba. Salah satu pihak militer yang ikut dalam misi ini adalah Santiago, seorang mantan pasukan khusus yang juga merupakan sahabat William. Setelah pensiun, Santiago memutuskan untuk menjadi konsultan kepolisian Meksiko. Dalam misi ini, Santiago dan rekan-rekannya telah melakukan pengintaian selama berbulan-bulan untuk melancarkan operasi penggerebekan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tempat persembunyian para gembong narkoba. Sesuai dengan strategi mereka langsung memblokir jalan dan mengambil posisi menembak dari atas gedung. Dari luar markas, petugas meminta para anggota kartel untuk segera menyerahkan diri. Bukannya takut, mereka malah menyerang polisi tersebut. Di saat penyerangan terjadi, Santiago bergerak maju dan masuk ke dalam gedung kosong untuk menghancurkan markas kartel. Akibat ledakan itu, sebagian anggota kartel tewas dengan mengenaskan, sedangkan yang masih hidup berhasil ditangkap oleh polisi. Saat itu, salah satu anggota kartel mau memberitahukan di mana tempat persembunyian bosnya dengan syarat kalau dia harus dilepaskan. Dia lalu mengatakan kalau bosnya itu bernama Gabriel. Dia merupakan pemimpin kartel narkoba yang selama ini diburu oleh pemerintah dan kepolisian Meksiko. Él está escondido en la selva, mi hermano. Ya se hizo matar, malparido. ¡Silencio! Para pembeli narkoba juga ikut ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Namun saat mereka akan dimasukkan ke dalam truk, ada seorang wanita yang berhasil kabur. ¡Suban con las motos! ¡Ahorita! Santiago lalu mencoba mengejarnya, namun sayang dia kehilangan jejak wanita itu. Santiago pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia sudah ditunggu oleh wanita yang tadi dia kejar. Dan ternyata wanita itu adalah teman sekaligus informan yang bernama Giovanna. Ternyata selama ini, Giovanna lah yang telah membocorkan informasi di mana persembunyian kartel kepada Santiago. Giovanna berpura-pura melarikan diri agar dia tidak dicurigai oleh polisi. Karena saat itu Giovanna sedang mencari adiknya yang dipaksa bergabung menjadi pengantar narkoba tersebut. Dia meminta agar Santiago mau membantunya untuk menyelamatkan sang adik dari jeratan Gabriel. Giovanna juga memberitahu di mana markas Gabriel yang tersembunyi di wilayah terpencil. Dia juga menyarankan kalau ingin menangkap Gabriel, dia harus bekerja sendirian. Karena Giovanna yakin para polisi sudah disogok oleh pihak kartel sendiri. House in the jungle. That's where he keeps the money. They've just been watching you chase your tail. It's Diego and all of those men that hire you way too much money. Mendengar kata Giovanna barusan, Santiago memutuskan untuk membentuk timnya sendiri dan melakukan operasi secara diam-diam. Saat itu pun Santiago langsung mengirimkan email kepada sahabat-sahabat lamanya saat masih menjadi pasukan khusus. Dia juga memutuskan untuk pergi ke Amerika untuk mengajak mereka secara langsung. Dan orang pertama yang dia kunjungi adalah William yang sedang mengajar di kelas militer. Melihat temannya datang, William menyambut Santiago dengan hangat. Mendengar tawaran dari Santiago, William pun bersedia untuk bergabung dalam misi penangkapan Gabriel. Asalkan dia juga mengajak mantan kaptennya yang bernama Tom. Tom adalah seorang ahli strategi yang pasti akan sangat membantunya dalam menjalankan misi ini. Di sisi lain, Tom ternyata sekarang telah beralih profesi menjadi penjual rumah. Saat itu dia sudah ditunggu oleh Santiago. Meskipun senang karena bisa bertemu kembali, tapi dia sudah tahu kalau Santiago pasti sedang membutuhkan bantuannya. Tapi Tom menolak tawaran itu. Dia juga mengatakan kalau dia tidak mau terlibat dalam aksi yang berisiko tinggi lagi. Karena dia hanya ingin fokus menafkahi anaknya. Namun, Santiago berusaha keras membujuk Tom agar dia mau bergabung dengan tim yang akan dia bentuk. Jika Tom mau ikut dengannya, maka dia akan mendapatkan uang jutaan dolar. 17 grand just for the recce. Estimates he's got over $75 million in cash. Lalu Santiago meminta diturunkan di arena tinju, karena dia sudah memiliki janji dengan William. Sementara itu, Tom mengatakan
kalau dia akan menemuinya lagi setelah mengantarkan putrinya. Di sana juga Santiago bertemu dengan adik William yang bernama Ben. Selain itu, dia juga bertemu dengan teman lamanya yang bernama Francisco. Ternyata mereka berempat adalah rekan tim selama bertugas di militer, dan Tom adalah kapten mereka. Setelah pensiun, Ben memutuskan untuk menjadi atlet petinju. Di sini, Santiago mengajak mereka sekali lagi untuk ikut dalam aksi penangkapan Gabriel. Dia juga meyakinkan teman-temannya kalau misi ini akan dibantu oleh kepolisian Meksiko. Dan jika mereka berhasil membunuh Gabriel, maka mereka akan mendapatkan bayaran senilai jutaan dolar. Mendengar tawaran barusan, Francisco menolaknya, karena dia sekarang tidak mau terlibat dalam hal semacam itu. Karena dia tidak mau lisensi pilotnya dicabut hanya gara-gara narkoba. Di sisi lain, Ben langsung menerima tawaran itu. Tak berselang lama, Tom datang menemui mereka berempat. Sambil menonton pertandingan Ben, dia kembali mendiskusikan tawaran Santiago. Sampai akhirnya, Tom dan Francisco sepakat untuk bergabung dengan tim Santiago. I'm in for the recce if you guys are. We leave Thursday. Okay. Mereka lalu terbang ke Brazil. Karena menurut Giovanna, Gabriel dan anak buahnya pasti bersembunyi di negara tersebut. Mereka langsung mencari markas Gabriel yang berada di hutan. Sesampainya di sana, mereka berpencar untuk mengamati penjagaan di dalam rumah. Namun, Francisco terkejut saat tahu kalau Gabriel tinggal bersama istri dan anaknya. Melihat itu, dia menjadi ragu untuk bertindak karena tidak mau melukai orang yang tidak bersalah. Santiago lalu mengatakan kalau mereka harus memastikan istri dan anak Gabriel tidak ada di markas ketika misinya berlangsung. That leaves him and 3 guards in that house. Every Sunday morning he sends 3 guards. Tidak lama kemudian, Giovanna mendatangi markas Gabriel untuk mengirimkan uang sambil mencari informasi untuk dilaporkan kepada Santiago. Di tempat ini, Gabriel ternyata menyimpan harta yang sangat banyak. Karena ternyata dia tidak percaya dengan bank, Giovanna langsung memberikan Gabriel uang hasil dari penjualan narkoba. Saat Santiago sedang mengamati situasi markas, anggota kartel mulai berdatangan. Mereka berlima lalu memutuskan untuk segera pergi sebelum jejaknya terlacak oleh anak buah Gabriel. Malamnya, Santiago dan sahabatnya berkumpul di sebuah bar sambil membicarakan tentang rencana mereka. Sebagai seorang ahli strategi, Tom mengatakan kalau dia membutuhkan 1 mobil lagi untuk mengangkut uang milik Gabriel. Jadi, selain menghabisi gembong narkoba itu, dia juga ingin merampok seluruh hartanya. Santiago lalu mengatakan kalau dia akan meminta bantuan Giovanna untuk mencari mobil yang dia butuhkan. Pada awalnya, kepolisian Meksiko akan menjemput mereka di perbatasan. Kemudian, uang Gabriel akan dibawa menggunakan pesawat. Akan tetapi, Santiago mengubah rencananya, dan dia mengatakan kalau lebih baik mereka bergerak sendiri dan membagi semua uangnya secara merata. Terungkap kalau sebenarnya Santiago membohongi teman-temannya karena misi yang mereka jalankan adalah misi ilegal. Mengetahui itu, Tom dan yang lainnya pun merasa kecewa. Namun, Santiago berusaha meyakinkan mereka kalau misi ini sangat penting baginya agar bisa menyelamatkan adik Giovanna dan mengambil uang Gabriel untuk kebutuhan hidup masing-masing. He's a goddamn hero and he can't even send his kids to college. Half the things that we've accomplished in any other profession, we'd be set for life. Yeah, well, this is my last one. Setelah mempertimbangkannya dengan matang, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan misi ini. Saat itu Tom mengatakan kalau mereka membutuhkan helikopter untuk melarikan diri. Beruntungnya William memiliki kenalan yang memiliki helikopter. Jadi mereka tidak perlu mencari ke tempat lain. Besoknya, Santiago menemui Giovanna di sebuah pasar. Dia memintanya untuk mencarikan 1 mobil dan membawanya ke rumah Gabriel. Dengan begitu, dia bisa melepaskan adiknya. Singkat cerita, Santiago mengajak timnya ke sebuah tempat untuk menunjukkan sebuah kontainer yang berisi berbagai macam senjata. Namun, Tom tiba-tiba merasa ragu dengan misi yang akan dilakukannya. Dia sangat takut rencananya akan gagal dan tidak bisa menemui putrinya lagi. Melihat sahabatnya yang cemas, Santiago pun berusaha menenangkannya dan mengatakan kalau misinya pasti akan berhasil dan dia pasti akan bertemu putrinya lagi. Tom juga akan membawakan uang yang banyak untuk membiayai sekolah anaknya. Setelah mendengar perkataan Santiago, Tom kembali percaya diri. Santiago bertanya kepada teman-temannya apakah ada yang ragu dengan rencana yang telah dia buat. And lastly, it's not too late to go home.
I just want to make sure that we're not leaving that house without taking care of Larea. Pada hari yang sudah ditentukan, mereka memulai aksinya. Saat mereka sudah berada di luar markas Gabriel, mereka menunggu istri dan anaknya itu keluar dari markas bersama para pengawal. Selain itu, Giovanna mengantarkan uang penjualan lagi, dan kali ini dia membawa 2 mobil sesuai dengan permintaan Santiago. Di sisi lain, William memastikan kalau situasinya sudah aman, dan menyuruh rekan-rekannya untuk beraksi saat itu juga. Akhirnya, mereka bisa masuk ke dalam markas tanpa ketahuan. Lalu secara diam-diam mereka mulai menghabisi para penjaga satu persatu. One guard secured in the kitchen. Setelah mengamankan semua penjaga, mereka langsung mencari Gabriel dan berangkas miliknya. Tapi anehnya, Gabriel tidak ada di sana. Bahkan uang yang akan mereka rampok juga menghilang. Menurut Ben, si Giovanna telah berkhianat dan mengambil semua uangnya. Namun, Santiago tidak percaya dengan perkataannya. Dan Giovanna menurutnya tidak mungkin membohonginya. Selain itu, dia juga sangat yakin kalau uangnya masih ada di dalam markas tersebut. Saat itu, Santiago mencurigai sebuah dinding yang ada di sana. Santiago lalu menghancurkan tembok itu. Saat itu juga mereka melihat uang yang sangat banyak. No, come on. Come on, man. Come on, guys. It goes all the way up. Let's go. Mereka langsung mengangkut semuanya ke dalam mobil yang telah disiapkan oleh Giovanna. Saat mobilnya hampir penuh, William meminta rekan-rekannya untuk segera pergi. Akan tetapi, Tom yang butuh uang yang lebih banyak ingin membawa semua uang itu, walaupun mobilnya sudah penuh. Menurutnya, mereka masih memiliki waktu yang cukup untuk mengangkut beberapa tas lagi. Meski sempat berdebat, akhirnya mereka pun menuruti perintah dari Tom. Santiago ingin memastikan keberadaan Gabriel karena dia sangat ingin menghabisi mafia itu dan membakar markasnya. Dia bersama 4 temannya pun mengecek semua ruangan. Namun tiba-tiba, Is that Larea? What are we shooting at in here? Take it easy. Where? setelah menghabisinya, mereka berlima bergegas pergi. Namun ada beberapa anggota kartel yang masuk ke dalam markas. Mau tidak mau mereka harus menghabisi mereka semua. Here we go, fellas. That's 4. Saat mereka akan pergi dari sana, mereka berpapasan dengan istri dan anak Gabriel. Tapi beruntungnya, wanita itu tidak mencurigai pergerakan mereka. Dan mereka semua berhasil kabur dengan aman. Kemudian mereka pergi ke sebuah tempat. Di sana Giovanna dan adiknya telah menunggu. Tak berselang lama, sebuah helikopter mendarat sesuai dengan pesanan William. Tanpa membuang banyak waktu, mereka pun mengangkut semua uang itu. Sebagian dimasukkan ke dalam helikopter, dan sisanya akan dibawa menggunakan jaring mereka. Setelah itu, mereka bergegas menuju Laut Brazil. Rencananya, Santiago akan kabur menggunakan kapal yang sudah dia sewa. Sebelum mencapai tujuan, Giovanna dan adiknya memilih untuk turun di pinggir kota. Mereka berniat untuk melarikan diri ke tempat yang berbeda dan memulai hidup baru di sana. Giovanna pun mengucapkan salam perpisahan kepada Santiago sambil memperingatkannya kalau bahaya akan segera datang. Karena bagaimanapun juga, anggota kartel pasti akan balas dendam atas kematian bosnya. Pasajes con visas a Sydney, Australia. $75 millones ahí. Right. You deserve this. There. A lot more people are gonna come looking after you. Setelah melakukan perjalanan semalaman, mereka akhirnya sampai di pegunungan bersalju. Sebagai pilot yang berpengalaman, helikopter itu tidak akan bisa sampai di puncak gunung karena beban yang diangkut terlalu berat. Dengan terpaksa, Tom meminta William dan Ben untuk membuang sebagian uangnya. All right, go do it. Namun sayangnya, walaupun beban telah berkurang, helikopter itu tetap tidak bisa melewati puncak gunung. Dan yang lebih parahnya lagi, Francisco mulai kehilangan kendali karena mesinnya mengalami kerusakan. I don't want to go into a spin. Di tengah situasi yang sangat menegangkan,
mereka memutuskan untuk menjerat beberapa tas lagi. Setelah itu, Francisco terpaksa melakukan pendaratan darurat di tengah kebun milik warga. Dan tidak disangka, kebun itu telah ditanami ganja oleh Gabriel. Dan selain itu, semua petani di sana juga merupakan anak buahnya. Alhasil, Santiago dan Tom mencoba bernegosiasi supaya bisa mengambil uang mereka kembali. Namun, para petani mengatakan, barang apapun yang jatuh di atas tanah itu, maka otomatis akan menjadi hak milik mereka. Akhirnya mereka pun ribut sampai membuat Tom terpancing oleh salah satu warga. Setelah kejadian barusan, Santiago menyesal atas perbuatan rekan-rekannya yang telah lepas kendali. Selain itu, dia juga memberikan uang ganti rugi untuk keluarga korban. Setelah itu, mereka berlima melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju laut. Sebelum mereka pergi, seorang pemuda mencegat mereka untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya yang telah ditembak oleh Tom. Setelah itu, mereka memasuki hutan belantara dengan mengandalkan William yang memiliki keahlian dalam navigasi. Tak berselang lama, hujan deras turun dan mereka semua terpaksa harus berhenti sejenak. Di sisi lain, Francisco merasa sangat bersalah atas pembunuhan para petani tadi. Padahal mereka hanyalah orang-orang yang tidak bersalah yang diperbudak oleh Gabriel. Melihat temannya itu, William berusaha menenangkannya. Saat hujan berhenti, mereka kembali meneruskan perjalanan. Selain hutannya yang rimbun, mereka juga harus melewati sungai yang alirannya sangat deras. Sampai akhirnya mereka tiba di jalan sempit di pinggir jurang, yang membuat salah satu keledai terjatuh. Melihat itu, Tom marah-marah kepada Santiago yang tidak bisa menjaga keledainya dengan baik. Yeah, you. Point fingers at me. You're the whole reason we're in this fight. You could get your hands on, didn't you? You could have got Loretta 2 months. Tidak hanya itu, mereka juga dihadapkan dengan perbukitan batu, karena tidak bisa menuruni tumpukan batu yang terjal. William menyuruh Ben melepaskan keledainya. Di sisi lain, Santiago dan Tom bekerja sama memindahkan tas uang. Di momen ini, mereka berdua saling memaafkan atas kejadian tadi malam. Look, I talked a lot of shit back there. It is what it is. Saat mereka beristirahat, Ben membakar sebagian uangnya untuk menghangatkan diri. Keesokan paginya, saat mereka memindahkan uang, tiba-tiba mereka diserang dari kejauhan. Secara perlahan, mereka bergerak menuju atas untuk menemukan di mana posisi penembak. Sayangnya, Tom tidak menyadari kedatangan seseorang dari belakang. Tom! 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 Come on, Tom. Come on. You're a heartless son of a bitch! Melihat kematian sahabatnya, Santiago dan yang lainnya merasa sangat bersedih setelah kehilangan sang kapten. Mereka lalu membawa mayatnya pulang dan akan memberikan sebagian uang kepada keluarganya. William menyuruh salah satu di antara mereka untuk pergi ke laut dan mengecek posisi kapal yang akan digunakan untuk pulang. Ben menawarkan diri untuk mengecek kapal tersebut. Saat mereka menunggu Ben kembali, Francisco meminta agar sahabat-sahabatnya mau meredam emosi masing-masing. Apalagi di situasi seperti ini, mereka harus selalu kompak. Dan sekarang tujuan mereka bukan hanya membawa uang hasil rampokan, melainkan juga memakamkan jasad Tom dengan layak. I guess better than it should be. Keesokannya, Ben kembali dengan selamat. Di sana dia mengatakan kalau pemilik kapal masih menunggu. Tapi mereka harus bergerak dengan cepat. Selain itu, dia juga memberitahu kalau anak buah Gabriel sedang mencari keberadaan mereka di sini. Mendengar kata-kata barusan, William mengusulkan untuk membuang semua uangnya agar tidak menghambat perjalanan. Namun, Santiago tidak setuju dengan ide gila tersebut, karena dia tidak ingin usahanya sia-sia dan tetap akan membawa semua tasnya. Tapi menurut William, uang itu sudah tidak penting lagi jika dibandingkan dengan nyawa mereka dan juga jenazah Tom. Akhirnya mereka mempertimbangkan perkataannya, dan Santiago pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh William. Whatever we can carry, and that's it. Snow will be coming in soon.
Nobody will ever see it again. Setelah berjalan sehari semalam, mereka akhirnya tiba di pantai. Namun, ternyata di sana sudah ada anak buah Gabriel yang sudah menunggu mereka. Sebelum ketahuan, Ben berenang untuk mengecek kapal mereka. Sementara itu, yang lain terus berjalan di daratan dengan berhati-hati agar pergerakannya tidak diketahui. Sayangnya, salah satu anak buah Gabriel mencegat mereka bertiga. Stop! Manos arriba! Manito, con cuidado con esa arma. No me apuntas eso. Mereka lalu bergegas pergi ke pantai karena Ben akan menjemput mereka menggunakan kapal. Tapi lagi-lagi anak buah Gabriel berusaha mengejar mereka. Go! It looks like this is the end of the road. Berkat kerjasama tim, mereka akhirnya bisa melarikan diri dengan selamat. Mereka berempat berhenti di Meksiko sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. Di sana mereka menemui seorang notaris yang dikenal Santiago untuk mengurus pembagian uang hasil rampokannya yang tersisa $5 juta, yang artinya masing-masing dari mereka akan mendapatkan $1 juta. Namun secara mengejutkan, William menolak uang itu dan memberikan semua bagiannya kepada keluarga Tom. Menurutnya, uang itu akan lebih berharga jika digunakan untuk membiayai sekolah putri dari kapten mereka. Melihat tindakan William, Santiago dan yang lainnya pun ikut menyerahkan uangnya untuk keluarga sang kapten sebagai bentuk penghormatan. Di akhir film, keempat sahabat ini memutuskan berpisah dan kembali ke kehidupannya masing-masing. Sebelum pulang ke Amerika, William memberikan sebuah catatan kepada Santiago. Catatan itu merupakan titik di mana mereka menjatuhkan sebagian uangnya. Kalau sedang membutuhkan uang, mereka bisa langsung mengambilnya.